Baik, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan boleh menolong kami, mungkin buat teman-teman kami di pemuda sedang banyak kegiatan, mungkin ada yang baru selesai kuliah, kerja, langsung mengikuti acara ini. Berdoa kiranya Tuhan tolong setiap kami supaya dalam pembahasan kami pada malam hari ini, kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti tentang tema kami pada malam hari ini, tentang hikmat di dalam bersahabat. Dan biarlah kiranya melalui pembinaan kami pada malam hari ini boleh menolong setiap kami, supaya kami boleh tahu bagaimana mencari seorang sahabat yang sejati dan boleh menjadi seorang sahabat. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Tema kita pada malam hari ini, hikmat dalam bersahabat. Nah, sedikit kesaksian dari teman-teman, ada satu peristiwa di mana saya kaget gitu ya, ketika ada uh, seseorang yang meninggal dan saya hadir di sana. Nah, sebetulnya orang ini biasa saja begitu, biasa saja, dan orang ini juga boleh dikata bahwa ya tidak cukup berpengaruh di tengah-tengah masyarakat ya, atau dengan kata lain bahwa dia bukan seorang pejabat, bukan seorang yang terkenal begitu ya. Namun ketika dia mengakhiri hidupnya, saya kaget begitu. Nah, ternyata yang hadir di tengah-tengah pemakaman jenazah, begitu ramai gitu ya. Ramai sekali, banyak sekali, dan bahkan karangan bunga begitu di rumah duka begitu banyak. Nah, ternyata ketika saya coba cari info begitu ya, kok bisa begitu ya? Ini kan yang meninggalnya sepertinya orangnya yang biasa-biasa aja begitu kan? Pengaruhnya tidak begitu besar, dan bahkan dia bukan seorang yang punya jabatan begitu, dan dia orangnya biasa-biasa, tapi ketika dia mengakhiri hidupnya, waduh, merasa bahwa upacara pelepasan jenazahnya bahkan sampai pemakaman begitu hikmah sekali, dan bahkan juga seolah yang mengantar apa, dia diantarkan jenazahnya sampai di pemakaman begitu ya, dia sama seperti uh, seorang yang memiliki pengaruh dan seorang yang memiliki jabatan tertentu di tengah-tengah masyarakat. Nah, ternyata sedikit sahabatnya banyak, teman-teman. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini kita akan mencoba membahas tentang hikmat dalam bersahabat. Nah, di dalam tema kita pada malam hari ini ada beberapa hal yang kita bahas bersama. Nah, yang pertama kita akan melihat dan kita akan mencoba apa artinya sahabat. Lalu kemudian kita akan juga membahas bagaimana cara kita memilih sahabat dan menjadi seorang sahabat yang baik bagi sahabat-sahabat kita. Nah, lalu kemudian yang keempat adalah bukan tantangan menjadi sahabat begitu ya, tetapi ciri-ciri daripada seorang sahabat seperti apa. Ini saya coba langsung perbaiki dulu gitu ya, screen-nya. Saya coba perbaiki terlebih dahulu. Jadi yang keempat bukan tantangan menjadi seorang sahabat yang baik, tetapi ciri-ciri daripada seorang sahabat. Ya, ciri-ciri seorang sahabat, layarnya sudah kelihatan dengan jelas ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir kita akan membahas aplikasinya, atau boleh dikata bahwa manfaatnya untuk kita apa, atau kesimpulannya pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, bersama-sama mari kita akan melihat apa artinya sahabat. Nah, sebetulnya sahabat atau teman yang ada di samping kita. Nah, rekan-rekan ada yang mendefinisikan, ini bukan sebuah definisi umum gitu ya, jadi ini tidak tahu siapa yang mendefinisikannya, tetapi ini ada definisi yang demikian. Di dalam definisi sahabat dan teman adalah sahabat orang yang selalu merasakan suka duka yang dialami oleh seorang sahabatnya. Nah, sedangkan teman adalah orang yang tidak terlalu dekat dengan kita. Bisa saja karena hanya bertatap muka satu kali atau dua kali, lalu kita bisa menyebutnya sebagai seorang teman. Nah, jadi di sini di dalam definisi ini, maka kita melihat bahwa ada pembedaan ya arti daripada sahabat dan seorang teman. Jadi kalau kita melihat di dalam pengertian ini, sahabat itu lebih dalam ya relasinya dibandingkan dengan teman. Kalau sahabat katanya adalah seseorang yang bisa turut merasakan apa yang dialami oleh sahabatnya, entah suka, duka, artinya dia bisa berbagi begitu.
Nah, tetapi kalau seorang teman itu relasinya tidak terlalu dekat. Dan ini bisa terjadi hanya karena bisa dalam acara-acara tertentu, gitu kan. Mungkin ada acara tertentu, mungkin bisa mempertemukan kita dengan dia hanya 1, 2 hari, 3 hari, begitu. Dan kita bisa menyebutnya sebagai seorang teman. Nah, kalau kita melihat lebih jauh tentang arti daripada kata sahabat itu sendiri, kata sahabat itu di dalam bahasa Inggris, begitu ya, berasal dari kata yang sama dengan kata freedom kalau kita melihat di dalam kata dasarnya sebetulnya, yang artinya kebebasan. Jadi friend di dalam bahasa Inggris itu, di dalam kata dasarnya di dalam bahasa Inggris itu, dari kata dasarnya itu freedom, sama dengan freedom atau kebebasan. Nah, sehingga diartikan sahabat sejati itu, atau seorang sahabat itu akan memberikan kebebasan kepada kita untuk menjadi diri sendiri. Jadi seorang sahabat sejati itu akan memberikan kebebasan kepada seseorang yang menjadi sahabatnya untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi bukan sebagai seorang yang mengekang, menguasai, harus menjadi sama seperti dirinya. Karena ada begitu banyak orang gitu ya, ketika dia menjadi seorang sahabat dengan seseorang, maka banyak yang berpikir bahwa ketika saya menjadi sahabat bagi dia, saya menguasai dia begitu. Dia harus sama seperti saya. Mungkin dari cara berpikir, dari segala macam harus sama seperti saya. Nah, ketika kita melihat di dalam kata dasar daripada arti kata sahabat itu sendiri, maka kita melihat dalam sebuah pengertian yang berbeda. Jadi sahabat itu memberikan kebebasan kepada seseorang yang menjadi sahabatnya untuk menjadi dirinya sendiri. Artinya bahwa ketika kita menjadi sahabat daripada seseorang, kita harus siap menerima dia meskipun ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Jadi seorang sahabat bukan hanya bisa disatukan oleh karena mungkin hobinya yang sama, begitu kan, kesukaan makanannya yang sama, atau cara berpakaian yang sama. Jadi identik dengan kesamaan, bukan. Sahabat itu lebih luas lagi. Sahabat itu berbicara, kita juga harus siap menerima seseorang yang jadi sahabat kita manakala itu berbeda dengan kita. Artinya kita berikan kebebasan bagi dia untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi ketika seorang itu menjadi seorang sahabat bagi kita, maka orang itu tersebut bisa bebas mengungkapkan kebimbangan, gangguan, dan ancaman dalam kehidupan yang dialami oleh seseorang yang menjadi sahabat bagi kita. Ya, ketika kita menjadi seorang sahabat daripada seseorang, maka kita bebas mengungkapkan kebimbangan kita, gitu kan, jadi tempat curhat, begitu kan, gangguan, segala apa yang kita alami, keluh kesah yang kita alami, mungkin di dalam kita di tempat bekerja, di tempat kita kuliah, begitu. Atau kita menjalani di dalam relasi, di dalam keluarga, ada masalah dengan mungkin adik kita, koko kita, papa mama kita, begitu kan. Nah, ini bisa kita ungkapkan kepada sahabat kita. Nah, ini daripada pengertian daripada sahabat. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana arti sahabat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, ketika kita melihat sahabat itu di dalam Alkitab, terutama kita harus merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, karena Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa dia adalah seorang sahabat yang sejati, gitu kan. Nah, kita melihat bahwa di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 15, Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, kata Tuhan Yesus. Perhatikan, gitu ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang berikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi, dalam ayat ini, di dalam frase ini, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa dia adalah sebagai seorang sahabat bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Dan dia memberikan nyawanya kepada semua orang yang menjadi sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya ini adalah kita yang percaya kepada dia. Lalu kemudian dia teruskan di dalam frase berikutnya, kamu adalah sahabatku. Semua orang yang percaya kepada dia adalah sahabatnya Tuhan. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena
aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Perhatikan, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Perhatikan frase, tetapi aku menyebut kamu sahabat, lalu kemudian karena. Perhatikan, aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu. Nah, artinya di sini bahwa sebagai seorang sahabat, dia tidak apa? Menyembunyikan sesuatu kepada para sahabatnya. Jadi Yesus terbuka begitu ya kepada kita yang percaya kepada dia, yang disebut sebagai seorang sahabat. Dia memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang dia telah dengar dari Bapakku. Ini arti daripada seorang sahabat menurut Alkitab ya, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, lalu kemudian selanjutnya, ya, sebentar teman-teman, apakah ini sudah terekam ya? Ada record nggak di layar kalian? Ada contoh. Ada ya? Nah, takutnya nggak terekam. Kalau ada, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita memilih sahabat dan menjadi seorang sahabat. Nah, pada malam hari ini kita hikmat dalam bersahabat. Nah, ini akan lebih ditekankan pada malam hari ini bagi kita, begitu ya. Bagaimana kita memilih sahabat dan menjadi seorang sahabat. Nah, ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan di sini buat teman-teman sekalian. Nah, yang pertama adalah kita harus berhati-hati memilih seorang sahabat. Kita harus berhati-hati. Nah, kita melihat Amsal 12 ayat 26. Di sana dikatakan bahwa, itu di dalam bahasa Inggris saya baca, di dalam bahasa Indonesia ya, gitu ya. Orang benar waspada dalam pertemanan, tetapi yang jahat membawa mereka pada kesesatan. Nah, kalau di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ini nggak kurang kelihatan. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab bahasa Inggris yang saya kasih warna biru begitu ya. Nah, ini penekanan di dalam relasi sebagai seorang sahabat. Dikatakan bahwa waspada dalam pertemanan. Orang benar itu akan selalu waspada dalam pertemanan. Tetapi orang yang jahat membawa mereka pada kesesatan. Nah, kita akan melihat apa artinya orang benar waspada dalam pertemanan. Artinya adalah ketika kita ini yang sudah percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau kita ini sebagai seorang Kristen, kita tidak boleh lagi sembarang dalam memilih sahabat. Kita tidak boleh sembarang dalam memilih sahabat. Jadi kita tidak boleh lagi jadi dengan kata kita harus hati-hati begitu loh di dalam kita memilih seorang sahabat. Karena kalau kita salah memilih seorang sahabat, Alkitab juga mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, kebiasaan yang baik itu akan dirusak oleh kebiasaan yang tidak baik. Nah, artinya apa? Kalau pada saat kita berteman, gitu ya, kalau kita punya teman punya karakter yang tidak baik, begitu. Nah, karena kita sudah menjadi sahabat baginya, lama-lama hal-hal yang baik yang ada di dalam diri kita dirusak oleh karakternya yang tidak baik. Nah, apalagi jika dia seorang yang tidak beriman. Percaya di sama saya. Jika kita berteman dengan orang yang tidak beriman, ya, itu kita harus hati-hati. Banyak perbedaan-perbedaan dengan kita yang sudah percaya sama Kristus. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati ini. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita pada malam hari ini, gitu ya. Apalagi nantinya, ya, kita yang sudah menjadi pemuda, begitu ya. Biasanya kan nanti ke depan, ya, berawal dari sahabat dulu, ya kan. Nah, lama-lama kan hubungannya kan menjadi lebih serius. Kalau kita punya sahabat yang baik dan cocok dengan kita kan, ya, kita akan membangun sebuah hubungan yang serius, begitu ya, yang lebih dalam lagi, begitu. Apalagi sudah waktunya kita mungkin nantinya ke depan memilih pasangan, mungkin pilihan yang paling memungkinkan bagi kita adalah sahabat kita sendiri, begitu kan? Karena kita sudah banyak tahu tentang dia, sudah banyak kita kecocokannya, dan bahkan juga di dalam ketidakcocokan pun kita sudah tahu, begitu kan? Dan lebih memungkinkan kita mungkin akan pilih dia, begitu. Nah, maka dari itu hati-hati, gitu ya. Jangan sampai salah kita memilih seorang sahabat, teman. Karena 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan bahwa kebiasaan yang baik, gitu ya, akan dirusak dengan jika kita berteman dengan teman kita yang tidak baik. Ya, sesuatu yang baik itu akan dirusak dengan
kebiasaan yang buruk. Nah, itu hati-hati ya. Ini sangat penting. Nah, maka dari itu ini saya tempatkan yang paling pertama di dalam bagaimana kita berhikmat di dalam memilih seorang sahabat. Yang ini yang pertama, kita harus hati-hati memilih seorang sahabat. Ini sangat penting, amat sangat penting bagi kita sebelum kita melihat yang lain. Jadi kita sebagai orang percaya di dalam firman Tuhan sudah sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa kita sebagai seorang percaya, sebagai seorang Kristen, hati-hati di dalam memilih seorang sahabat. Jadi kita tidak boleh dengan sembarang memilih seorang sahabat. Ya, ada firman Tuhannya begitu kan? Di sini dikatakan bahwa orang benar harus waspada katanya di dalam pertemanan. Kalau dikatakan waspada artinya kan kita harus hati-hati di dalam kita memilih teman, bahkan juga di dalam kita membangun relasi persahabatan dengan sahabat kita. Kita harus waspada, harus punya insting dan juga harus punya kepekaan bahwa apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ini yang pertama. Jika tidak sesuai dengan firman Tuhan atau bertentangan dengan iman Kristen, maka kita harus berani, begitu kan? Harus berani mengambil keputusan. Jangan sampai nanti kita menyesal di akhir kemudian. Biasanya kan penyesalan itu datang di akhir. Nah, walaupun kadang-kadang begitu ya, banyak alasan daripada biasa anak-anak muda kan begitu. Oh, banyak. Kalau sudah senang begitu kan, waduh, ini kan kita kan juga harus menjadi garam dan terang buat mereka begitu kan. Walaupun kita sudah tahu barangkali wah ini sudah tidak seiman begitu kan. Waduh, kita kan harus menjadi garam dan terang. Ya betul, kita harus menjadi garam dan terang buat mereka begitu ya. Tapi dalam konteks yang membangun seorang sahabat, kita hati-hati gitu. Mereka yang belum percaya atau belum beriman pada Kristus, maka kita harus punya kepekaan dan kewaspadaan bahwa karena mereka belum percaya, kita harus berhati-hati jangan sampai kita ini terbawa dengan mereka yang belum Kristen atau belum percaya sama Tuhan di dalam hal-hal yang tentunya bertentangan dengan iman Kristen. Kalau satu hal-hal yang positif, satu hal yang baik, tak masalah begitu kan. Tetapi percaya sama saya, gitu ya. Di dalam pengalaman saya bergaul ya memang ya baru usia 40-an gitu kan, per 2 tahun banyak hal di dalam pertemanan ya. Saya juga bergaul di beberapa daerah, beberapa tempat banyak dari Manado, dari Jawa, gitu di Bandung, di Batam juga begitu ya. Banyak hal yang pengalaman saya di dalam pertemanan gitu. Kita harus hati-hati dengan mereka yang belum percaya sama Tuhan, yang belum memiliki iman Kristen. Hati-hati ya. Karena kadang-kadang kita melihat bahwa sebetulnya di dalam hal-hal yang mereka sebagai good friend begitu ya, tetapi di dalam hal tertentu itu bisa membahayakan kita, membahayakan iman Kristen kita. Nah, itu maksud saya. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah yang perlu kita lihat di dalam bagian ini. Persahabatan dibangun pada kesetiaan, maka kita pun harus mengembangkan sifat setia. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Nah, dari ayat ini, begitu, mengingatkan kepada kita bahwa menjadi seorang yang setia itu sulit dan harus diperjuangkan. Itu sulit dan harus diperjuangkan. Nah, di dalam persahabatan kan yang menjadi dasar daripada persahabatan itu kan adalah kesetiaan, bukan? Nah, maka kita ini harus mengembangkan sifat setia itu di dalam diri kita. Dan untuk menjadi seorang yang setia, maka kita harus berjuang. Ya, kita harus mengusahakannya di dalam diri kita. Harus diperjuangkan. Karena itu memang tidak mudah. Menjadi setia itu tidak mudah. Apakah ada di antara teman-teman pernah dikhianati oleh oleh sahabat kalian? Atau kalian pernah mengkhianati sahabat kalian sendiri? Punya pengalaman begitu? Ya, setia itu harus diperjuangkan, teman-teman ya. Jadi itu setia itu tidak datang dengan sendirinya. Harus diperjuangkan. Ya, harus diusahakan di dalam diri kita. Ya. Nah, oleh karena itu, maka kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah percaya pada Kristus, harus tetap bersandar kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan, ya, supaya menolong kita dan memampukan kita belum menjadi sahabat-sahabat yang setia bagi sahabat-sahabat kita. Nah, ini yang kedua. Lalu kemudian selanjutnya adalah berhati-hati dalam berkata.
Karena banyak yang retak persahabatannya karena omongan yang keliru. Lihat Amsal 17 ayat 27. Ini Amsalnya kedobel gitu ya, nanti diedit. Amsal 17 ayat 27, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Ya, menahan perkataannya. Ini saya kasih warna biru ya. Orang yang berpengertian, berkepala dingin. Nah, jadi kita harus berhati-hati dia dengan kata-kata kita ketika kita jika kita ingin menjaga relasi persahabatan kita itu menjadi langgeng ya. Jadi langgeng artinya begitu kan, menjadi lama begitu. Kalau kita tidak mau ditinggalkan para sahabat kita, kita harus berhati-hati dengan kita berkata-kata gitu ya. Meskipun dia itu sudah menjadi sahabat kita, maka tidak semua apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh sahabat kita. Tidak semua. Tidak semua yang apa yang kita ucapkan itu bisa diterima oleh dia. Begitu. Makanya itu kita perlu hati-hati di dalam kita berkata-kata. Artinya kita jangan sembarang bicara alias jagalah mulut kita, kan begitu. Karena sahabat kita juga kan manusia, gitu kan, namanya juga manusia kan punya hati dan perasaan. Karena kadang-kadang ada orang gitu ya, sudah mentang-mentang, oh kita sudah sahabatku kan, jadi ngomongnya sudah nggak dijaga ya, sembarang aja dia ngomong gitu kan. Jadi tidak lagi menjaga temannya gitu kan. Apakah ada yang punya pengalaman yang demikian? Ya malam hari ini kalau misalnya sudah tahu begitu kan, ya hati-hati begitu kan. Atau pernah melihat sahabat kita seperti itu, begitu ya. Dan kita merasakan, aduh sakitnya, itu luar biasa ya. Dia sembarang ngomong, akhirnya membuat saya kecewa, gitu kan. Nah itu harus hati-hati, gitu ya. Harus ingatkan ke sahabat kita, ya supaya persahabatannya menjadi langgeng, bukan jadi tahan lama, gitu kan. Oke lanjut, karena waktu terus berjalan supaya kita tidak semakin larut, gitu. Ya karena masih ada beberapa poin lagi. Yang keempat adalah kesediaan untuk mendahulukan kepentingan satu sama lain, dan itu hanya terjadi bila kita rendah hati. Nah, jadi di dalam kita membangun persahabatan gitu ya. Nah, kita perlu ada kesediaan untuk mendahulukan kepentingan satu sama lain, dan itu hanya terjadi bila kita punya rendah hati. Amsal 8 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, begitu kan, egois, kalau kita mementingkan keinginan kita dulu, begitu, dan tidak memperhatikan kepentingan juga sahabat kita, maka lama-kelamaan pasti hubungan kita dengan sahabat kita itu akan menjadi renggang. Dan makin lama, gitu ya, lama-lama ya sudah, sahabat kita itu akan menjadi cuek, begitu kan, ya siapa lu, siapa gua, begitu kan, dan pada akhirnya kita akan ditinggalkan oleh sahabat kita, gitu, karena dia merasa bahwa kita ini orangnya egois, begitu, selalu kepentingan saya dulu yang harus didahulukan, padahal di dalam kita bersahabat kan itu adalah kita saling satu dengan yang lainnya, begitu kan, ada ketersalingan satu dengan yang lainnya, begitu. Jadi sama-sama kita punya kepekaan untuk mendahulukan kepentingan para sahabat kita, begitu kan, sehingga sahabat itu boleh berjalan dengan awet. Nah, artinya kita ingin persahabatan itu kan menjadi langgeng seperti saya katakan tadi. Jadi, nah kita perlu gitu ya menomor duakan kepentingan sendiri. Nah, memang begitu ya. Namanya juga kita kan manusia. Kalau selalu kita dinomor duakan terus ya lama-lama kita kan, waduh, ini kan teman kita juga, sahabat juga kita, ini berarti kan nggak benar juga kan. Berarti kan dia juga egois begitu kan. Nah, seperti itu kita perlu kasih tahu dia dong, gitu kan. Ngomong ke dia, ya jangan sekali-sekali gitu kan, jangan lu terus gitu kan, ya sekali-sekali saya juga gitu kan, ya yang perlu diutamakan, jangan terus, tapi dengan cara tentunya dengan cara kata-katanya yang bijaksana, jangan sampai dia tersinggung gitu. Nah itu perlu diingatkan juga. Nah lalu kemudian selanjutnya adalah yang kelima. Nah di dalam persahabatan itu ada ujian, dan biasanya ujian ini ketika seorang sahabat kita atau salah seorang gitu ya, ketika persahabatan itu dibangun itu mengalami kesukaran. Amsal 17 ayat 7. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, artinya di sini kita ini ketika menjadi sahabat seseorang itu harus menjadi penolong bagi sahabat yang sedang mengalami kesukaran. Nah, itu maksudnya. Kita harus menjadi seorang penolong.
Nah, karena ketika sahabat itu, seorang sahabat itu di dalam pergumulan, di dalam kesukaran, gitu ya, maka seperti di dalam pengertian tadi di awal bahwa seorang sahabat itu, nah, tempat di mana dia berbagi, dia bisa menyatakan perasaannya, gitu. Dan bahkan juga ada keterbukaan dengan sahabatnya. Maka ketika dia mengalami kesukaran, pertama kali yang dia cari itu adalah sahabatnya. Dia tidak akan cari keluarganya dulu, begitu. Dia tidak akan cari mungkin papanya, mamanya, begitu, atau kokonya, atau adiknya, begitu kan. Pasti yang dulu dia cari siapa sahabatnya. Kenapa? Karena dia percaya sama sahabatnya. Tempat di mana dia berbagi, pasti dia akan cari sahabatnya dan akan menceritakan apa yang menjadi kesukarannya, apa yang menjadi pergumulannya. Dan kita sebagai seorang sahabat, seperti dalam Amsal 17 ayat 7 ini, kita harus bersedia, gitu ya, menjadi penolong bagi sahabat kita ketika dia mengalami kesukaran, ketika dia mengalami pergumulan. Nah, memang di dalam pergumulan seorang kan itu bisa macam-macam begitu ya. Jadi ketika pun kita bisa mendengar dia keluh kesahnya, gitu ya, dengan setia kita mendengarnya, memberi saran, itu juga sebetulnya sudah bisa menolong. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita juga menolong, kita harus jadi penolong tetapi sesuai dengan kemampuan kita juga, gitu kan. Kadang ada pergumulan yang memang kita hanya mampu hanya mendengarkannya, kita hanya sampai bisa hanya memberi dia saran begitu, sebatas itu. Karena dalam situasi tertentu kita nggak bisa membantu lebih banyak, tetapi paling tidak kita harus menjadi teman yang setia bagi dia untuk menolong dia. Minimal kita belum menjadi pendengarnya, keluh kesahnya pada saat dia mengalami kesukaran. Minimal, gitu ya. Kalau kita bisa berbuat lebih, itu jauh lebih bagus, karena memang itulah fungsi dan tujuan dari persahabatan. Kita harus menjadi penolong saat-saat di mana sahabat kita mengalami kesukaran atau pergumulan. Nah, lalu kemudian yang keenam adalah kita juga harus memiliki kemurahan hati. Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Itu kata Amsal. Nah, di sini artinya apa? Artinya itu kita tidak pelit atau kikir, ya begitu ya, dengan sahabat kita. Atau ketika kita memberi sesuatu, kita memberi itu dengan tulus, bukan ada maksud tertentu, atau dengan kita memberi sesuatu kita berharap bahwa kita menguasai dia. Kan bisa. Kita harus kembali lagi ke dalam pengertian seorang sahabat tadi, bahwa seorang sahabat itu kita memberikan kebebasan bagi dirinya sendiri untuk menjadi dirinya. Jadi kita bukan menguasainya. Karena ada orang-orang tertentu gitu ya, ketika dia membangun relasi dengan seseorang, betul ketika dia nggak pelit gitu kan, dia bisa istilahnya di dalam komunitasnya dengan sahabatnya gitu ya, dia nggak pelit, dia nggak kikir gitu ya, dia dengan mudah mengeluarkan uangnya untuk traktir gitu kan, bahkan dia mengusahakan untuk sahabatnya begitu kan, untuk sahabatnya walaupun kadang-kadang nggak ada, dipaksain gitu kan, harus ada begitu kan untuk temannya, tetapi tujuannya begitu supaya temennya itu bisa dikuasai. Maksudnya adalah apa? Dikuasai, ya ikut maunya dia begitu kan, ikut maunya terusnya dia mau apa, ya temannya iya aja begitu kan. Ada yang seperti itu. Nah, saya kira dengan cara yang seperti ini, ketika kita membangun relasi dengan sahabat kita dengan seperti ini, maka itu tidak sehat. Nah, jadi ketika kita bermurah hati, ketika kita memberikan sesuatu kepada sahabat kita gitu ya, dengan tidak maksud apapun, jadi betul-betul itu lahir dari kemurahan hati kita untuk menolong dan membantu sahabat kita, ya. Jadi untuk menjadi teman, ya, sahabat, untuk menjadi teman bagi sahabat kita, menjadi penolong bagi dia, gitu. Jadi kita perlu kemurahan hati, yaitu ketulusan hati, ya, untuk menolong dia, begitu. Jika kita memberikan sesuatu yang betul-betul tulus, begitu. Jangan sampai ketika kita memberikan sesuatu, apalagi gitu ya, kita tahu bahwa dia dalam situasi yang sulit. Nah, maka kadang-kadang kan orang tahu, apalagi seorang sahabat pasti tahu dong, begitu kan, dia curhat, aduh ini saya dalam suatu situasi yang memang sangat sulit sekali, begitu kan, dan saya sangat membutuhkan pertolonganmu. Nah, sahabat ini tahu, oh ini orang ini di dalam situasi yang sulit, gitu ya.
Nah, karena dia tahu di dalam situasi yang sulit, maka dimanfaatin gitu kan. Dimanfaatin situasi itu. Nah, kalau saya bantu dia pasti begitu kan, saya bisa kuasai dia gitu kan. Nah, itu kan ketika kita melakukan hal tersebut berarti kan ketika kita menolong dia, membantu dia, berarti kan nggak tulus. Berarti ada udang di balik bakwan itu namanya kan gitu. Jadi ada udang di balik batu. Jadi kita menolong dia bukan karena kita betul tulus untuk menolong dia karena dia sebagai sahabat kita, tetapi karena kita ingin menguasai dia karena kita ada iming-iming, nah, ya ada sesuatu yang harus dilakukan oleh sahabat kita itu. Oke, kita lanjut. Yang tujuh adalah di dalam kita memilih teman, ya kita juga harus berhikmat gitu ya. Kita harus memilih sahabat kita itu yang rajin. Nah ini ada ayatnya, Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah artinya apa teman-teman? Seperti yang saya katakan tadi bahwa di awal, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, ya pergaulan yang baik akan dirusak dengan pergaulan yang buruk gitu. Nah, bila mana kita punya teman gitu yang malas, maka lama-lama kita bergaul dengan dia, kita pun juga bisa ikut-ikutan gitu kan. Nah, oleh karena itu Amsal 10 ayat 4 mengatakan bahwa di dalam bagian ini gitu ya, yang perlu juga kita uh, lihat di dalam membangun persahabatan kita, kita juga jangan, kan di awal juga katakan jangan sampai salah pilih sahabat, kita harus pilih juga ya dia adalah seorang pribadi yang rajin, artinya yang apa namanya ya, yang bisa juga apa namanya, yang bisa mendorong sama-sama kan. Di dalam kita membangun persahabatan itu kan tidak masing-masing, jadi kita membangun sebuah relasi gitu kan, kadang-kadang bisa bertiga berempat, jadi artinya tidak sendiri kan, namanya sahabat gitu kan. Nah jadi artinya bahwa kita apa namanya di dalam persahabatan itu um, karena pada umumnya gitu kan, orang kan suka dan senang dengan pribadi yang rajin gitu kan. Nah, kenapa orang suka pilih, orang suka senang lihat pribadi yang rajin? Karena di dalam persahabatan itu juga dibangun atas dasar inisiatif gitu, di dalam beberapa pihak, ya kedua belah pihak. Misalnya kalau misalnya dua orang sahabat, jadi kedua belah pihak atau belum beberapa pihak. Jadi tidak hanya sendiri begitu. Nah, misalnya kalau cuma satu begitu kan, satu yang malas ya repot begitu kan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, lama-lama ya kita juga ikut-ikutan jelek sama dia gitu kan, ikut-ikutan malas gitu kan, malas ke kantor, malas kuliah gitu kan, karena dia mempengaruhi kita lama-lama. Kebiasaan yang baik akan apa bergaul, kebiasaan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik gitu kan, kata 1 Korintus 15 ayat 33 begitu. Kalau kita memilih sahabat kita yang malas gitu kan, yang pemalas, nah lama-lama kita ya akan bisa sama seperti dia. Seharusnya kita pergi kerja ke kantor, nanti dia akan jadi yuk kita ini yuk gitu kan, nggak apa-apa lah sekali-sekali bolos gitu kan, nggak apa-apa lah kita kan apa nggak kerja gitu kan, kita main-main gitu kan. Nah akhirnya jadi sama seperti sahabat kita yang malas tadi. Nah ini merupakan hal yang terakhir di dalam bagaimana kita memilih seorang sahabat dan bisa mencari seorang sahabat gitu ya yang baik. Nah sekarang kita akan melihat sifat-sifat daripada sahabat yang baik. Nah yang pertama adalah yang bisa kita lihat, dan di sini boleh menjadi apa namanya ya, masukan buat kita bersama, bahwa yang pertama sifat-sifat seorang sahabat yang baik ya adalah persahabatan yang baik tidak mementingkan diri sendiri, artinya tidak egois ya, tidak egois ya, seperti saya katakan tadi dalam Amsal 17 ayat 7, seorang sahabat itu ya menaruh kasih setiap saat gitu kan, jadi tidak egois, jadi seorang penolong. Lalu kemudian yang kedua adalah persahabatan itu, persahabatan sejati itu bersifat teguh. Amsal 17 itu artinya teguh apa? Artinya persahabatan sejati itu misalnya awet gitu loh, bukan didasarkan kepada kepentingan. Pada saat sahabat kita susah gitu ya, kita tetap mendampingi dia dan kita tetap mengatakan saya sahabat kamu. Jadi persahabatan itu bukan hanya pada situasi yang senang aja begitu kan. Kalau senang ya oh itu teman saya gitu kan, sahabat saya. Tapi pada saat dia di dalam pergumulan, di dalam kesukaran gitu ya, kita meninggalkan dia.
Nah, jadi persahabatan sejati itu atau sahabat yang baik itu adalah persahabatan yang sifatnya teguh, teguh, kokoh. Apapun yang terjadi, maka kita akan tetap bersahabat dengan dengan sahabat kita. Mau dia di dalam kesukaran kah, di dalam waktu senang kah, kita akan tetap jadi sahabat yang kokoh bagi dia. Kita akan tetap senantiasa bersama-sama dengan dia melewati masa-masa yang sulit pada saat dia di dalam kesulitan. Di dalam masa-masa yang senang ya nggak usah ditanya gitu kan. Pasti kita akan diundang kalau misalnya dia lagi syukuran apa, atau lagi senang apa gitu kan. Kita akan mendampingi dia, akan lebih mudah bagi kita untuk jadi sahabat pada saat dia senang gitu kan. Dia bahagia, kita pun ikut bahagia. Gitu. Lalu kemudian yang ketiga, seorang sahabat yang baik adalah persahabatan sejati bersedia berkorban. Rela berkorban gitu kan. Punya sifat untuk berkorban. Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24 ya, saya coba bacakan bagi kita gitu ya, karena kalau saya buat slide baru lagi itu panjang lagi untuk berdiri sendiri gitu kan, kurang cantik kelihatannya. Nah, maka saya hanya buat Amsal 18 ayat 24 seperti di slide gitu ya. Nah, saya akan membantu teman-teman untuk membaca Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 18 ayat 24. Betul kan? Ada yang pernah mengalami demikian? Nah, itulah sahabatan. Persahabatan. Nah, itulah sahabat. Kadang-kadang sahabat itu lebih daripada saudara kita sendiri. Nah, nanti kita selesai ini mungkin ada yang mau sharing gitu ya, ada pengalaman-pengalaman yang boleh diceritakan ya, untuk memperdalam lagi gitu ya, untuk berkaya kita di dalam pembinaan kita pada malam hari ini. Sahabat yang sejati bersedia berkorban ya bagi kita. Kadang-kadang gitu loh, keluarga kita sendiri atau adik kakak kita sendiri tidak mau gitu. Tapi ada sahabat kita yang mau berkorban untuk kita. Maka dari itu Amsal 18 saya dulu mengatakan bahwa ada teman yang bertanggung kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, lalu kemudian yang keempat, itu definisi seorang sahabat yang baik adalah persahabatan sejati bersifat menyucikan. Apa artinya menyucikan? Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, artinya apa? Nah, artinya adalah bila mana kita atau sahabat kita, istilahnya ya, sudah keluar jalur misalnya rel atau tidak selagi dengan firman Tuhan, maka nah, kita harus saling memberitahukan satu dengan yang lainnya, gitu kan? Oh iya, kamu nggak boleh lo kayak gitu kan? Kamu sudah salah loh. Dan demikian pula dengan kita, gitu kan? Kalau misalnya kita sudah melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan dan sahabat kita memberitahukan kepada kita, maka kita memiliki hati yang terbuka untuk menerimanya. Karena seorang sahabat itu, gitu ya, tidak akan rela membiarkan sahabatnya itu misalnya dia jatuh, gitu lah, jatuh lebih dalam, dia kan pasti akan beritahu. Nah, itulah seorang sahabat. Dia akan menolong kita, gitu kan? Menolong kita, beritahukan kepada kita, iya kamu harus berubah loh, kalau kamu berubah loh, ini bahaya loh buat kamu. Nah, Amsal 27 ayat 17. Nah, manusia menajamkan manusia, gitu ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu fungsinya seorang sahabat. Jadi saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ya, mereka akan saling mengingatkan, ya saling menopang, yang menguatkan supaya tetap setia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu adalah sifat-sifat seorang sahabat yang baik. Nah, yang terakhir dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini, teman-teman sekalian, maka apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, Amsal 11 ayat 3 mengatakan bahwa orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, dalam ayat ini ada beberapa hal yang tidak saya katakan, ya, yang ditekankan buat kita di dalam kita berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, bahwa di dalam bersahabatan, mari kita memiliki integritas diri. Di dalam persahabatan, atau kita menjadi seorang sahabat, kita harus memiliki integritas diri.
kita tidak bisa akan menjadi sahabat yang baik, atau kita akan memiliki sahabat-sahabat di sekeliling kita jika kita bermuka dua. Nah, artinya apa? Kita penuh kepalsuan. Kita tidak memiliki integritas diri. Kalau kita memiliki integritas diri, maka ya seperti apa yang hal-hal yang tadi saya sebutkan, yang kita sudah yang sudah menjelaskan tentang bagaimana cara memilih dan menjadi seorang sahabat yang baik, bahkan juga sifat dari seorang sahabat itu, gitu ya. Jadi semuanya akan ada di dalam kehidupan kita semua. Nah, bahkan kita akan menjadi ya, nah, seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, diberikan contoh tentang sebagai seorang sahabat yang sejati, ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang berikan nyawanya kepada untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat dan seterusnya. Kenapa Tuhan Yesus bisa memberikan nyawanya kepada para sahabat-sahabatnya? Karena dia memiliki integritas diri. Kasihnya tulus. Dia bisa berkorban kepada kita semua. Nah, maka dari itu, seperti saya katakan tadi, bahwa kita harus memiliki integritas diri. Jangan sampai kita ini, gitu ya, tidak memiliki kasih yang tulus kepada para sahabat-sahabat kita. Ketika kita melakukan sesuatu kepada sahabat-sahabat kita, ada keuntungan di dalamnya, gitu kan. Nah, mari sama-sama kita membangun integritas yang ada di dalam kehidupan kita semua, supaya kita baru menjadi sahabat yang baik bagi para sahabat kita, dan bahkan juga kita boleh bahkan juga memberikan contoh menjadi seorang sahabat yang baik, gitu ya, kepada para sahabat kita. Nah, demikianlah untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga boleh menolong kita semua di dalam kita menjadi para sahabat-sahabat yang sejati bagi teman-teman kita, bahkan juga dalam kita memilih sahabat, gitu ya. Tema kita pada malam hari ini boleh memberkati kita semua. Baik, saya akan stop share screen pada saat ini, dan kita akan diskusi atau sharing, gitu ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman boleh kita bagikan dengan hal-hal yang saya sudah bagikan tadi, gitu ya, dengan contoh-contoh konkret yang kita alami. Boleh, silakan. Mau bertanya juga boleh, mau sharing juga boleh. Nah, silakan. Ya, gimana? Apakah ada pertanyaan? Ada yang belum jelas dengan yang disampaikan tadi? Atau ada yang mau sharing begitu untuk memperkaya kita pada malam hari ini dengan pengalaman-pengalamannya berkaitan dengan sahabat, gitu kan? Yang dulu mungkin saya pernah dikhianati oleh sahabat saya begini segala macam, boleh di-sharingkan ke kita, gitu kan? Saya aja contoh, nggak ada yang mau sharing, guys. Ya, silakan Liz. Santai aja, gitu ya. Jadi jangan tegang-tegang banget, gitu ya. Kita kan sedang bahas tentang sahabat. Sahabat bebas. Iya, ngeliat muka contoh tegang contoh. Saya mah tegang banget ngeliat muka contoh. Iya, silakan Liz. Iya, sahabat ya. Dulu bang, nggak ya, dulu aku tuh tipe orang yang posesif kalau sama sahabat. Jadi kayak aku nganggap seorang sahabat tuh adalah orang yang kayak ya setiap hari kontekan sama aku gitu, setiap hari ngechatan sama aku, setiap hari iya jalannya sama aku, dan ya udah sahabat. Aku nganggap dia sahabat, dia juga nganggap gue sahabat. Ya udah akhirnya kayak nggak, jangan, maksudnya ya jangan ada sahabat lain gitu ya, dalam tanda kutip gitu. Tapi lama-lama aku jadi mikir kalau mungkin aku nganggap temen gue sahabatnya segitunya, tapi gimana kalau mereka nganggap aku tuh kayak
ya udah biasa aja gitu, kayak ya udah gue juga punya sahabat lain gitu selain kamu gitu. Jadinya perlahan malah aku yang tersakiti gitu dengan prinsip yang aku punya. Jadi kayak sahabat tuh kayak aku pengennya kayak dia selalu ada buat aku gitu, kayak ya jadinya kayak ya nggak bisa gitu karena dia juga human. Terus juga ya dia nggak mungkin cuman punya aku di hidupnya, dia punya sahabat lain, dia punya mungkin teman hidup lain gitu kan. Jadi kayak eh, perlahan kayak nggak bisa gitu, jadi ya tersakiti sendiri. Terus kayak ya udahlah, akhirnya kayak ya sadar kalau sahabat itu bukan orang yang selalu ada, maksudnya bukan selalu on 24/7 gitu, enggak, cuman kayak ya ya apapun itu, walaupun nggak harus, jadi sahabat itu menurut aku sekarang tuh nggak, ya nggak harus kontak setiap hari, nggak harus ngechat setiap hari, cuman cuman kalau kalau ada beberapa info itu ya kita kayak bisa saling bertukar, intinya kayak nyediain waktu lah untuk satu sama lain kapanpun itu. Jadi misalnya kayak ya sebulan sekali atau apa sekali itu kayak tetap bukan nyisain waktu buat dia, tapi kayak nyediain waktu walaupun kita sibuk apapun, kita punya circle baru lagi atau kita punya teman baru lagi, sahabat baru lagi, kita tetap nyediain waktu, kayak tetap peduli sama dia ya di momen-momen pentingnya dia mungkin, atau ya at least kalau dia memang butuh dan lagi nyari kita, ya walaupun udah kita sibuk banget, at least kita nyediain waktu gitu. Jadi nggak harus setiap hari gangguin kita, setiap hari chat kita, itu kan kayak terlalu posesif. Kalau aku bilang nanti kita jadi sakit sendiri kalau itulah. Ya pokoknya pernah lah, apalagi sahabat nih satu, misalnya kita circlean 4 orang 5 orang gitu, terus cewek cowok, terus ya salah satunya terjebak dalam cinta, terus ya akhirnya di circle kita malah pacaran gitu kan. Kan jadinya kayak ya oke lah kalau pacaran sampai nikah, cuman kalau putus tiba-tiba terus mempengaruhi pertemanan, itu yang susah. Maksudnya kayak ya gitulah teman-teman, aku juga nggak tahu ini kayak apa. Kayak apa, cuman tahu saya juga bingung sih kalau ada circle yang kayak gini, karena itu teman-teman kita, dan ya, jadi efeknya ke kita gitu, bukan ke, karena bukan kita ngalamin langsung, maksudnya bukan aku sendiri yang pacaran sama circle sendiri gitu dan akhirnya putus, itu bukan, cuman kayak kita kena dampak. Kenapa sih jadi ya udah contoh itu dong lah, contoh saya juga nggak ngerti cerita apa ini, pokoknya gitu teman-teman, kayak ya gitulah. Tanggung Semoga banget sih ceritanya, kan kita jadi kepo. Iya, nah, iya dikasih punya aja lengkap. enggak, maksudnya kayak ya ujian itu salah satu ujian pertemanan lah kalau aku ngelihatnya. Ujian pertemanan tuh banyak, nggak cuman kesusahan tapi kayak percintaan juga ujian tuh buat pertemanan kita. Nah, ini dong. Itu salah satu ujian. salah satu tantangan terbesar juga bagi kita manakala kita apa yaitu pada akhirnya kita apa namanya jatuh cinta dengan sahabat kita sendiri, sebetulnya itu bagus gitu ya kan, itu memang sangat memungkinkan bagi kita untuk membangun hubungan yang lebih serius lagi gitu kan, karena bahkan juga di dalam kita sudah menikah pun pasangan kita kan juga adalah sahabat kita begitu kan, bener nggak, pasangan kita itu harus menjadi sahabat kita. Nah, Benar, Sono. iya seharusnya begitu kan. Nah itu memang satu hal pengalaman yang memang sangat apa ya, sangat berat sekali tentunya gitu ya, dari seorang sahabat terus menjadi hubungan spesial dan akhirnya hubungan yang dibangun itu menjadi gagal, tentu memberikan dampak begitu kan, memberikan dampak yang membekas kepada kita. Nah itulah seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa sahabat yang sejati itu sebetulnya satu-satunya siapa, yang tidak pernah gagal dan tidak pernah meninggalkan kita, itu adalah Tuhan Yesus sendiri, ya kan? Manusia bisa gagal, gitu kan? Bisa gagal dan bisa mengecewakan kita. Tetapi dari yang saya sampaikan tadi mengingatkan kepada kita, satu-satunya pribadi yang menjadi sahabat sejati
yang paling setia dengan kita itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Bukan berarti kita nggak setia begitu ya, tapi kita bisa gagal gitu kan di dalam membangun persahabatan dengan sahabat kita. Entah sahabat kita yang gagal atau kita yang gagal begitu kan. Nah, seperti yang dialami oleh Lisa sendiri gitu kan, bahwa ketika persahabatannya dibangun itu gagal, maka itu membekas ke Lisa. Ya, pada malam hari ini mungkin ya itu memang satu hal pengalaman ya mungkin Tuhan izinkan harus dilewati gitu ya, sangat sulit. Memang sangat sulit, tetapi nah itulah memberitahukan kepada kita seperti yang firman Tuhan katakan tadi, hanya Yesus yang menjadi seorang sahabat yang sejati bagi kita. Sahabat kita, gitu ya, sesama manusia itu bisa gagal, tapi Yesus akan tetap setia, ya, menjadi seorang sahabat yang sejati bagi kita. Semoga ini boleh menolong bisa lebih supaya move on ya, Liz. Bisa move on. Oke, ada lagi yang lain mungkin mau ceritain pengalamannya? Silakan. Pernah dikhianati oleh sahabat gitu kan? Boleh, nggak apa-apa. Atau kita pernah gagal jadi seorang sahabat yang baik buat teman kita, nggak apa-apa gitu kan? Aku deh contoh sedikit aja. Ya, silakan. Iya, Ayo, tadi ini ya bos, karena hanya ini, ayo Ri. mancing ya tadi contoh. Jadi kayak ada terpikir sesuatu gitu. Ya, silakan. Ya, jadi eh tadi kan Lisa bilang kalau dia tuh sempat posesif dengan sahabatnya. Setelah saya pikir, eh kalau apa ya, waktu kita mungkin masih dari SD nih, dari SD sampai SMP, SMA, yang circle kita nih kecil, aku ngerasa sih kayak gitu, kayak sahabat tuh ya yang tiap hari ada pas aku di sekolah, yang sebangku, kalau istirahat tuh harus bareng, kemana-mana bareng, ngerjain apapun bareng, kerja kelompok, ngerjain PR segala macam bareng. Tapi ketika kita semakin dewasa, semakin banyak circle yang tadi kita temuin, orang-orang baru yang kita temuin di lingkungan baru, kita pasti semakin kayak menyesuaikan diri, kemudian kita akan menemukan hal yang terbaik untuk diri kita sendiri gitu loh. Jadi definisi sahabat tuh akan bergeser dari seseorang yang selalu ada menjadi seseorang yang bisa mengerti keadaan kita. Jadi yang aku rasakan sih semakin kesini tuh seorang sahabat tuh bukan yang setiap hari ada sama kita, tapi seseorang yang bisa kita percaya nih ketika kita mau kasih tahu sesuatu atau kita merasakan sesuatu, dia adalah orang pertama yang ada di pikiran kita yang bisa kita sharingkan gitu, atau mungkin kita minta pendapat dia, atau mungkin minta bantu doakan untuk mendukung kita atau segala macam. Dan bisa jadi juga itu adalah orang satu-satunya orang yang paling bisa kita terima pendapatnya, entah itu pendapatnya mungkin apa ya, menyakitkan gitu ya, tapi kita paling bisa terima pendapat dia meskipun sebenarnya sakit kalau pendapat itu keluar dari mulut orang lain gitu. Jadi orang yang paling bisa kita terima keberadaannya, pendapatnya, walaupun menyakitkan bagi kita, tapi kita tahu maksud dia tuh baik gitu. Itu aja sih definisi sahabat menurut pengalaman saya. Dan satu lagi untuk Lisa, jadi masalah percintaan gitu, mungkin mau kasih sedikit aja. Nggak ada kata baik-baik saja di dalam sebuah perpisahan, meskipun perpisahannya terlihat baik-baik saja. Itu aja. Thank you. Ya, pasti membekas ya, Rik ya. Percaya deh sama saya udah pengalaman juga sih. Jadi itu kan membekas gitu ya. Pasti ada bekas sisa-sisanya yang ada gitu ya, membekas. Tapi itu satu hal yang satu hal yang wajar gitu di dalam kita, dalam hal-hal yang seperti itu. Tinggal bagaimana kita merespon gitu kan, kita menyikapi hal tersebut. Maka sekali lagi seperti yang Rita katakan tadi, bahwa pengalamannya dia
Ya, hal yang sama juga begitu kan, ternyata kita ini manusia walaupun sudah menjadi seorang sahabat bagi kita begitu, ada batasnya begitu kan, dan itu bisa gagal juga begitu, dan bisa mengecewakan kita. Jadi sekali lagi, kembali lagi ya, di akhir penyampaian materi tadi saya mengatakan bahwa sahabat yang sejati itu hanyalah Tuhan Yesus ya, bisa menjadi setia dan tidak akan pernah berubah kasihnya begitu, hanya Yesus menjadi teman, menjadi seorang sahabat yang paling setia dalam kehidupan kita. Oke, ada lagi yang lain? Di sini kan ada beberapa orang gitu ya. Ada Owen, ada teman-teman juga yang lain ya, yang di dalam grup ini. Ada contoh kopi, mungkin mau sharing juga boleh. Ada Sora gitu kan, ada Yese, silakan. Ini menarik ini pembahasannya ini, pengalaman seperti ini sampai jam 10 malam untuk juga boleh, nggak apa-apa. Saya boleh contoh. Ya, silakan. Pada waktu saya kuliah itu, saya dari Jawa itu hanya 3 orang. Tapi ya kita temanan biasa yang dari Jawa. Pas berjalan 2-3 semester, saya ketemu teman yang kayak akrab banget begitu. Dan ya beda daerah, beda suku. Dan dia cerita semuanya, pengalaman dia, gimana pergumulannya dia. Saya rasa seorang sahabat juga bukan hanya yang ada setiap waktu gitu, tapi dia bisa kayak curahkan setiap isi hatinya, terus dia cerita. Tapi tadi kan sempat dijelasin perkataan yang keluar itu seringkali memberkati ataukah enggak. Nah, kita berdua itu seringkali malah membicarakan hal-hal yang kayak membuat satu sama lain kayak jatuh begitu. Tetapi itu bukan membuat jatuh, tapi kayak bikin semangat begitu. Ya entah itu ngejek, entah itu bercanda, entah itu. Tapi apakah itu membuat kita kayak jauh sama Tuhan, atau kayak malah mengingatkan saya, bahkan dia juga kayak semakin, oh iya bener ya kalau saya melakukan ini, atau hal-hal yang buruk, atau hal-hal yang baik, kayak ya bahasa-bahasa anak muda kayak ya sama-sama menjatuhkan tadi, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, kayak begitu, kayak sama-sama tapi kayak saling membangun begitu, walaupun di dalamnya itu kayak kita saling ngejek, kita saling kayak bercanda gurau, tapi bukan untuk menyakiti, tetapi semakin membawa kita untuk ya dekat dengan Tuhan, semakin kita bergumul lagi, semakin kayak terus diasah begitu. Dan sampai sekarang kita pelayanan di tempat yang berbeda pun, ya mungkin nggak setiap hari kita ketemu, setiap hari kita ngobrol, tapi satu kali yang pasti terkesan itu ketika VC, bukan kita ngomongin sesuatu, tapi kita sudah ketawa dulu gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang dirindukan, bukan yang kayak ya menyenangkan lah, walaupun sedikit ketemu, ngobrol, dan sama aja. Dulu sampai sekarang juga ngobrolnya itu aja begitu. Dan itu asik sih, asik. Walaupun kata-katanya ya contoh ya membuat kita sakit, tapi kayak saya langsung introspeksi, apakah ya begitu. Jadi akhirnya sharing, ngobrol. Itu sih contoh. Ya, terima kasih ya contoh kopi ya. Nah itu satu contoh yang lain juga, itu satu hal yang baik ya begitu ya. Kalau misalnya seperti yang pengalamannya contoh kopi sama temennya gitu ya, pada saat mereka mungkin ya namanya teman, kadang-kadang kan ada kata-kata yang saling
ya mungkin bisa boleh dikata bahwa saling apa ya, kayak mau menyakiti ya dalam tanda kutip gitu ya, tetapi di antara kedua belah pihak gitu ya merasa bahwa oh iya ya ini mungkin jadi koreksi buat saya begitu kan, dan itu memacu mereka lagi. Nah itu satu hal yang baik, artinya itu sudah tahap bisa diterima lah, itu menjadi lebih dewasa lagi gitu kan. Nah, itu satu hal yang baik gitu. Nah tetapi kita juga harus berhati-hati gitu ya, karena tidak semua bisa sama seperti contoh kopi ya sama temennya begitu kan, yang sama-sama bisa memahami oh iya ini melihat dalam sisi positifnya begitu kan. Nah kadang-kadang ada uh, ya mungkin dalam situasi yang momen yang kurang pas, dia mungkin juga banyak kerjaan atau lagi sibuk apa, banyak pikiran gitu, sehingga kalau misalnya kita tidak menjaga kata-kata kita yang kata-kata yang tidak tepat gitu ya, yang bisa menyakiti hatinya, itu bisa perakhirnya itu ya merusak persahabatan yang dibangun. Tapi kalau sama contoh kopi sama temennya itu bagus begitu ya, seharusnya idealnya begitu gitu ya, idealnya. Jadi seorang sahabat itu kan ya iya ini memacu saya untuk introspeksi, saling introspeksi gitu kan, jangan-jangan uh, apa namanya introspeksi dalam arti saling membenahi begitu kan, jangan-jangan benar begitu kan, supaya kita lebih dewasa lagi seperti itu. Nah, itu bagus ya, satu pengalaman ini yang bagus ya ceritakan oleh contoh kopi. Mungkin ada lagi yang lain, silakan. Dari Owen mungkin, dari Ping Ping mungkin masih ada? Tidak ada, Con. Nggak ada ya. Apakah sudah punya sahabat, Wan? Sudahlah ya, sahabat sejati kan Tuhan Yesus tentunya ya kan, semua kita kan sudah punya punya sahabat yang sejati Tuhan Yesus. Oke, kalau tidak ada, kita akan mengakhiri pembinaan kita pada malam hari ini. Sekali lagi sebelum saya mengakhirinya, satu hal lagi yang saya mau tekankan bahwa sebagai manusia bisa mengecewakan kita. Para sahabat yang mungkin sekian lama dengan kita menjalin relasi dengan kita, itu mungkin bisa gagal. Tetapi ingatlah ada satu pribadi yang setia dengan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang adalah sahabat yang sejati bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan boleh menolong kami di dalam kami bahas tentang bagaimana untuk menjadi seorang sahabat dan bagaimana untuk menjadi seorang sahabat yang baik bagi sahabat-sahabat kami. Biarlah kiranya melalui pembimbing kami pada malam hari ini boleh menolong setiap kami supaya di usia yang masih muda ini ya Tuhan, kami boleh jadi seorang sahabat yang baik, bahkan juga kami tidak salah memilih seorang sahabat. Dan biarlah kami selalu mengingat bahwa di dalam kehidupan kami hanya Engkaulah satu-satunya sahabat yang sejati bagi kami. Mungkin para sahabat kami di dalam dunia ini suatu saat bisa gagal dan bahkan juga bisa meninggalkan kami atau mengecewakan kami. Namun biarlah kiranya berkombinasikan pada malam hari ini mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah satu-satunya pribadi yang adalah sahabat sejati bagi kami. Oleh karena itu Tuhan tolong setiap kami supaya kami selalu merindukan Engkau dan kami mengalami Engkau dan hidup untuk terus senantiasa menyenangkan Engkau, dan kami juga boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat kami dan menceritakan tentang Engkau bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur karena Engkau telah menjadi sahabat kami yang sejati. Amin.